Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Perlu diketahui hari ini ada ibadah sekaligus pelantikan Daur 2025-2027. Demikian yang perlu diketahui Bapak Ibu, dan mari kami undang untuk berdiri. Kita mulai pada minggu hari ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 119 bait 1 dan 2. Hei dunia, gembiralah. Hei dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Lihat itu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Pagi kita ada di Minggu Natal yang pertama, dan sekaligus juga pagi ini pada minggu kita dalam rangka lepas dan lantik anggota majelis jemaat, yaitu penatua dan diaken untuk periode 2022 sampai 2024, dan yang baru adalah 2025 sampai 2007. Kita wujudkan semua ini di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera Allah dalam Kristus ada beserta kita semua. Amin. Silahkan duduk. Tema besar GKJW dalam Natal adalah mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, damai sejahtera adalah karya Allah dalam Kristus, dan setelah Kristus naik ke surga, maka panggilan mewujudkan atau tugas mewujudkan damai sejahtera dipercayakan kepada gerejanya. Gerejanya berarti kita semua umat Tuhan di semua muka bumi ini, termasuk kita yang ada di GKJW Jemaat Dupa. Kidung Jemaat 122 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama. Janji, ada yang ditunggu,
Allah beserta dengan kita umatnya. Karena itu mari kita serahkan ibadah kita ini dalam doa, sekaligus kita juga meneliti kehidupan kita, apakah dalam hari-hari atau pekan ini kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Manakala ada dosa salah kita, monggo kita bawa pada Tuhan dalam doa, dan monggo masing-masing saya berikan waktu lebih dulu untuk berdoa secara pribadi, baru kemudian kita akan berdoa bersama. Silahkan kita berdoa. Dalam pagimu yang segar Tuhan, kami Engkau bangunkan, Engkau berikan semangat dan panggilan untuk membangun ibadah. Syukur padamu Tuhan Sang Kepala Gereja yang memanggil kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu mengaku di hadapan-Mu bahwa kami dosa dalam tutur kata, pikiran maupun perbuatan. Semua tampak di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah pelanggaran kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kiranya memberikan anugerah bagi kami, khususnya kami membangun ibadah di pagi hari ini, boleh merasakan hadirat Tuhan dalam pujian kami, juga di dalam kami membaca merenungkan sabda-Mu nanti. Kami percaya akan kasih dan penebusan Tuhan bagi kami dalam Kristus. Haleluya. Amin. Bagi setiap umat Tuhan yang menyerahkan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan dengan jujur, kasih setia Allah hadir bagi kita, memberikan kelegaan dan kesegaran. Dan mari kita juga bersemangat untuk menata hidup kita semakin lebih baik di hadapan Tuhan dari hari ke hari. Saya mengundang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Amsal pasal 10 ayat 8 dan 9. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Itulah Bapak Ibu Saudara hikmat dari Amsal. Mari kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan menjaga hidup kita senantiasa lurus sesuai dengan firman-Nya. Hitung Jemaat 125 bait yang keempat, lahir Kristus di dunia kita pujikan. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus
Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini dari 1 Samuel, lalu juga dari Kolose. Setelah itu nanti kita terima bagian dari Injil Lukas. Akan dibuka dan dibaca oleh anggota majelis. Diawali dengan berdoa. Matur nuwun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang pertama terambil dari 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat yang ke-26. Bacaan kedua dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dulu kita berhenti dengan Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa kembali bersekutu bersama saudara kami di tempat ini dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, hadir di tengah kami, di hati kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami hari lepas hari bisa seturut dengan firman-Mu dan bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa kasih-Mu, biarlah seluruh yang diperkatakannya hanya kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. Begini firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bacaan kedua dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Injil Lukas pasal yang kedua, kita terima mulai ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Diberkati kita yang setia menjadi pelaku sabda Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang bacaan kita tentang Yesus berusia 12 tahun, lalu juga tadi 1 Samuel terkait dengan Samuel yang masih kecil. Samuel anak Elkana dan Hana, istilahnya dimohonkan oleh Hana, dan Tuhan mendengar seruannya. Allah mendengar seruan dari Hana, karena itu dinamakan kemudian nama anak laki-laki itu Samuel.
Allah mendengar. Damai sejahtera Allah sudah dihadirkan dalam dunia melalui kelahiran Juru Selamat. Tetapi damai sejahtera tentu tidak tiba-tiba terwujud, ya. Tidak simsalabim moro-moro dados, tidak. Ada proses, ada langkah yang harus dijalani oleh para pelaku, baik Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia harus ikut proses secara manusiawi bersama kedua orang tuanya. Proses secara manusiawi artinya tadi dijelaskan setiap tahun, tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Jadi setiap tahun rutin orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Dan memang hari raya Paskah adalah satu dari 3 hari raya besar yang wajib dihadiri oleh pria dewasa secara khusus maupun juga bersama keluarga. Jadi dalam hari raya Paskah itu beberapa hari ada perayaan besar-besaran di Yerusalem dan dinikmati oleh semua dari penjuru orang-orang beriman. Jadi orang percaya waktu itu, orang Yahudi, orang yang percaya pada Tuhan meskipun tidak asli orang Yahudi dan seterusnya. Artinya apa? Artinya orang tua Yesus, Maria dan Yusuf ini adalah orang yang setia kepada firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Seperti tadi kita membaca di Amsal tadi, pasal 10 ayat 8 dan 9, lurus sesuai dengan perintahnya. Meskipun mereka berasal dari Nazaret. Nazaret itu kota campur, tidak murni isinya orang Yahudi, tapi campur. Juga ada bangsa-bangsa lain. Karena wilayah itu kota dagang, ada kampung nelayan, ada pasar yang besar dan seterusnya. Jadi menarik minat orang berkumpul. Ya. Perjalanannya cukup jauh, tetapi keluarga ini dengan riang gembira bersama keluarga yang lain ikut perayaan sampai pada selesainya perayaan dan mereka berjalan pulang bersama rombongan dari kampung di Nazaret. Nah, ketika dalam perjalanan baru diketahui bahwa Yesus kecil atau 12 tahun ini tidak ada. 12 tahun ya seperti anak kita di usia di kelas 6 atau SMP kelas 1 atau kelas 7 sekarang ya. Artinya sudah ada kreatif, sudah ada pola pemikiran, ada inisiatif dan seterusnya. Bapak, Ibu dan saudara, demikian juga kisah Samuel yang istilahkan diserahkan ya, seperti doa Hana kalau ada anak laki-laki lahir dari keluarga Elkana dan Hana ini akan diserahkan supaya melayani Tuhan. Ya, Samuel bersama Imam Eli. Mereka atau Samuel ini setiap tahun dikunjungi ibunya, setiap tahun diberi jubah yang baru sebagai wujud cinta orang tua maupun juga sebagai wujud persembahan pada Tuhan. Artinya damai sejahtera yang nanti diwujudkan melalui kehadiran Samuel dalam perjanjian lama juga perlu proses.
Damai sejahtera dalam Kristus juga perlu proses. Baik orang tuanya, kalau dalam perjanjian lama itu ada Hana, maupun juga Samuel kecil, maupun Imam Eli yang mendidik. Dalam perjanjian baru, Yesus yang umur 12 orang tuanya, dan tentunya karya Allah yang terus menjaga supaya damai sejahtera bisa terwujud di tengah dunia. Dalam bacaan kita dari Kolose tadi, kita umat Tuhan dipersatukan dalam kasih dan dipanggil untuk mewujudkan damai sejahtera. Ya. Kata Shalom kalau dalam bahasa Ibrani, ya. Atau kalau bahasa kita damai sejahtera, gitu. Ada dua kata damai dan kata sejahtera. Kalau kita mau sejahtera tentu membutuhkan damai. Gampilipun kalau di rumah itu berkelahi pasti tidak akan ada rezeki. Ya. Kalau manten anyar, calon-calon manten mesti dikelo guyoni. Kalau di rumahmu isine piring terbang, maka tidak akan ada rezeki. Tahu piring terbang ya Bapak? Nek do ngamuk piringnya diuncalke. Jadi piring terbang. Ya. Endi wong ngarep ngejak nyambut gawe wong yo isine ming piring terbang gitu ya. Kalaupun dapat rezeki enggak akan masuk ke rumah. Kalau misalnya suami dapat rezeki, mesti dengan emosi dihabiskan di luar rumah. Ya. Artinya di tengah-tengah itu perlu damai. Kemudian terjadilah sejahtera. Kata damai juga tidak otomatis, tapi membutuhkan peran pihak-pihak yang ada. Semua pihak yang ada, semua pelaku yang ada di situ. Nah, saya langsung berbelok tajam saja karena pagi ini mau ada pelantikan, pelepasan dan pelantikan anggota penatua dan diaken untuk majelis jemaat Dupa. Kalau kita mau damai dan sejahtera, maka damai harus diwujudkan oleh semua pelaku yang ada di GKJW Jemaat Dupa. Pelakunya sinten? Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara. Siapa pelaku yang harus bertanggung jawab untuk mewujudkan damai? Sinten? Satu? Duh, semuanya niku sinten semuanya nih? Warga, majelis, ya semua. Nggih. Yo penditone, yo pinesepuhe, yo diakene. Besok ada badan pembantunya, komisinya, yo warga sedaya kudu damai. Kalau sedikit-sedikit kita rame, dia nek rezeki. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu belajar ini nggih, nun sewu yang ilmu apa itu? Aura gitu ya. Nah, ada yang katakanlah membaca. Gitu ya. Jadi kalau merah marah begitu, ini enggak ada daya tarik gitu ya. Kalau dalam ilmu-ilmu apa namanya ya yang tren sekarang ini, kalau ada marah tidak akan narik energi positif dan berkat. Rezeki enggak ada wong kita marah kok. Tapi kalau kita penuh dengan sukacita dan masing-masing berdamai,
mau berdamai seperti tadi di Kolose, saling mengampuni, saling mengingatkan, ya purun diingatkan, saling diberi masukan supaya lebih baik, mau. Nah, itu akan membawa medan magnet begitu ya kalau bahasa. Dan magnet positif yang menarik rezeki, menarik gitu Bapak. Kalau tukaran mawon itu enggak ada rezeki. Ya. Syarat pertama adalah mewujudkan damai di antara semua yang menjadi pelaku. Pendeta tanpa penatua dan diaken tidak bisa. Apalagi ini GKJW, berbeda dengan gereja yang lain. Ya, kalau gereja lain mungkin yang mendirikan pendetanya, tapi ini enggak. GKJW adalah gereja gerakan warga. Kalau gereja yang lain mungkin ada pendetanya, warganya dereng wonten. Tetapi di GKJW sebaliknya, warganya melampah, pendetanya nanti baru dikirim, bisa terjadi. Gereja gerakan warga untuk bergerak berarti harus satu hati, harus damai dulu, harus saling mengerti, harus saling mendukung. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, singkat cerita bagi kita bersama-sama pagi ini, anggota penatua dan diaken yang nanti akan lereh atau mengakhiri masa baktinya, kita mengucap terima kasih dengan segala kerja keras dan kesungguhan masing-masing. Tentu ya, itu sudah dikerjakan sebaik-baik, meskipun mungkin bagi kita masih ada kekurangannya. Ya, gitu nggih, pasti. Bagi yang baru akan menjalani, pasti juga dengan semangat yang baru, mengevaluasi dari yang lama, yes. Tetapi juga perlu kita sadar bahwa kita pun yang baru dengan semangat yang menyala juga tetap adalah seorang manusia yang membutuhkan sabda Tuhan sebagai pegangan, sekaligus juga teman-teman sepelayanan termasuk warga jemaat untuk ya, memberi support dan masukan. Karena itu nanti dalam pelantikan anggota penatua dan diaken ada pertanyaan kepada warga jemaat. Ya. Apakah warga jemaat ini mendukung? Ya, dalam hal ini tentu memberi koreksi, memberi masukan, termasuk memberi pujian. Ojo ming memberi koreksi aja tapi tidak pernah memberi jempol gitu. Ya, kolo-kolo ya majelis diberi bintang 3, 4 atau 5 bahkan gitu, enggak apa-apa. Ojo meng kayak bintang 1. Kasihan ya gitu. Tetap perlu disemangati, wah jempol. Kalau perlu jempol 2. Soalnya kalau jempol 4 kan ambruk gitu. Jempol 4 sing kalih jempolnya sapa gitu ya. Jadi kita semua perlu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada badan pembantu juga melayani juga perlu diberi jempol, meskipun kadang-kadang juga diberi masukan juga. Jadi sekali lagi, monggo maju, berkembang, damai dan sejahteranya jemaat Dupak diserahkan Tuhan, dipercayakan tugas ini kepada kita semua.
kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli sebagai respon atas sabda Tuhan yang kita terima. Silakan. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan ibadah minggu lebih dahulu. Persembahan ibadah minggu akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Aturan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita bawa dari rumah kita masing-masing. Dan sebagai dasar persembahan diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25 yang begini bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan dengan diiringi memuji Tuhan dari KJ 289 ayat 1 dan seterusnya sampai kita selesai mempersembahkan. Terima
Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan masuk dalam pelayanan lepas dan lantik, pelepasan dan pelantikan anggota penatua dan diaken. Jemaat Tuhan, Pranata GKJW tentang majelis-majelis bab 1 pasal 2 mengatur tentang kemajelisan. Jadi majelis bersama-sama bertugas di tengah-tengah jemaat, mengatur, menata pelayanan jemaat, itu intinya ya. Dan dari penatua, dari majelis jemaat itu terdiri dari unsur pendeta, guru Injil kalau ada, lalu penatua dan diaken. Anggota majelis jemaat, penatua dan diaken mengalami masa pergantian waktu karena masa baktinya hanya 3 tahun. Masa bakti 2022 sampai 2024 akan mengakhiri tugas dan pelayanannya saat saudara-saudara kita ini memulai tugas pelayanannya. Kita membawa mereka dalam doa. Maka sebelum mengakhiri tugas dan pelayanannya, kita juga perlu menyerahkan pada Tuhan saudara-saudara kita dengan ucapan syukur atas pelayanannya melalui doa. Oleh karena itu saya mengundang, karena ada 9 anggota majelis jemaat di tahun 2022 sampai 2024, dengan catatan 1 orang sudah mendahului kita melayani Tuhan dengan sempurna, dan 1 lagi dalam penggembalaan, sehingga ada 7 pagi ini. Saya mengundang maju ke depan Bapak Penatua Sarni, Saudara Diaken Yoram Dwi Rianto, Bapak Penatua Agus Narwanto, Bapak Penatua Wahyudi, Ibu Diaken Erin Winarti Ningsih, Ibu Diaken Sinarsih, dan Ibu Diaken Wismaningsih. Saudara-saudara anggota penatua dan diaken, sampai hari ini saudara-saudara sudah menunjukkan kesetiaan saudara-saudara dalam melayani Tuhan melalui gerejanya. Tuhan Yesus selaku kepala gereja menyaksikan sendiri segala suka dan duka saudara-saudara dalam pelayanan. Rasul Paulus menyemangati kita demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sebelum saudara-saudara penatua dan diaken mengakhiri tugas panggilan pelayanan, kami akan menyerahkan kepada Tuhan dalam doa, dan saya mengundang jemaat untuk
berdiri. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita penatua dan diaken. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau kepala gereja yang memanggil saudara-saudari kami ini dalam pelayanan sepanjang masa bakti 2022 sampai 2024. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan kasih anugerah, saudara-saudara kami boleh mengakhiri tugas dan pelayanan dengan sungguh baik. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini maupun yang lebih dulu menyelesaikan tugas dan pelayanannya. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan melingkupi baik saudara-saudara yang menyelesaikan tugas dan pelayanan maupun juga keluarga yang mendampingi, anak, istri, suami, keluarga besar. Kiranya Tuhan juga memberkati dan tetap melanjutkan tugas pelayanan bersama-sama di tengah jemaat dupa ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kasih-Mu ada beserta dengan kami, mewujudkan damai dan sejahtera. Dipermuliakanlah Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk lebih dahulu. Nyuwun bantuan pemuda untuk membawakan baki. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita lanjutkan dengan pelantikan untuk masa bakti yang baru, kita akan pujikan PKJ 282 bait yang kedua. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Terima
pujian ini menjadi dasar bagi kita semua, khususnya Ibu Bapak anggota Penatua dan Diaken di Daur Masa Bakti 2025 maksud saya sampai 2027. Senantiasa hati bersujud dan jiwa menyembah untuk masyurkan nama Tuhan, dan kita berikan bakti kita yang terbaik selaya kita terus mohon Tuhan, layakkan diriku untuk memuliakan namamu melalui bakti sebagai penatua dan diaken. Untuk melengkapi karya dan pelayanan gerejanya, Tuhan memanggil kita dalam jabatan penatua dan diaken. Adapun saudara-saudara yang bersedia menerima panggilan Tuhan untuk jabatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Penatua Agus Narwanto dipersilahkan berdiri. Yang kedua, Bapak Penatua Edi Siswantoto dipersilahkan berdiri. Yang ketiga, Bapak Diaken Supri Haryadi dipersilahkan berdiri. Yang keempat, Bapak Diaken Timotius Mardiyatno dipersilahkan. Yang kelima, Bapak Penatua Wahyudi. Yang keenam, Ibu Penatua Sutira. 7, Ibu Diaken Sinarsih. Dan 8, Ibu Diaken Erin Winarti Ningsih. 9, Ibu Diaken Wismaningsih. Saudara-saudara, calon anggota penatua dan diaken jemaat, dalam Alkitab Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang mengendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Pekerjaan pelayanan ini begitu indah, dan tetaplah semangat mengerjakan dengan hati yang tulus, karena Tuhan berjanji dalam sabdanya Matius 28:20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebelum saudara-saudara dilantik dan dimohonkan berkat Tuhan menjadi penatua dan diaken, terlebih dahulu warga jemaat ingin mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan. Untuk mewujudkan tanya dan jawab ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kembali berdiri ke aturan Sumeneng. Pertanyaan pertama saya kepada seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah mengakui dan percaya bahwa Tuhan berkenan memakai calon penatua dan diaken jemaat ini? Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah mengakui dan percaya? Dereng kompak. Saya ulang ya pertanyaannya. Bagaimana jawab warga jemaat? Apakah mengakui dan percaya? Ngaten langkung meyakinkan. Yang berikut pertanyaan pertama untuk calon penatua dan diaken. Saudara-saudara, apakah saudara mengakui dan percaya bahwa Tuhan selaku kepala gereja berkenan memanggil dan memakai saudara-saudara sebagai mitra kerjanya di tengah dunia melalui Gereja Kristen Jaiwetan? Bagaimana jawab calon penatua diaken? Apakah mengakui dan percaya?
Yang kedua, apakah saudara-saudara calon penatua diaken percaya bahwa saudara telah dipilih Tuhan melalui jemaatnya? Bagaimana jawab calon penatua dan diaken, apakah percaya? Yang ketiga, apakah saudara calon penatua diaken berjanji senantiasa memperhatikan dan melaksanakan tugas dan kewajiban selaku penatua dan diaken jemaat seperti yang tertulis dalam tata dan peranata GKJW? Bagaimana jawab saudara calon penatua dan diaken, apakah berjanji? Pertanyaan saya berikutnya pada warga jemaat kembali, apakah jemaat bersedia bekerja sama dengan penatua dan diaken yang sudah panjenengan pilih? Bagaimana jawab jemaat, apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Matur nuwun. Semua jawaban baik calon penatua diaken maupun seluruh warga jemaat disaksikan oleh Tuhan, dan kiranya kasih anugerah Tuhan saja yang mengikat kita menjadi satu seperti sabda tadi dalam Kolose. Peliharalah firman Tuhan dalam hatimu masing-masing, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Demikian 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendoakan dan sekaligus juga memohonkan berkat bagi calon penatua diaken. Karena itu pada para calon dipersilahkan berlutut.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan mengucap syukur karena Tuhan melengkapi kehidupan gerejanya dengan pelayan-pelayan yang baru dengan penuh sukacita dan semangat. Pujian kita dari PKJ 277 bait 1 dan seterusnya, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Persembahan syukur atas pelantikan anggota penatua dan diaken. Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari senantiasa kita mewujudkan kasih dengan segala yang kita miliki di hadapan Tuhan dan pada sesama melalui gerejanya juga, baik tubuh kita, pikiran kita, tenaga kita maupun rezeki yang dari Tuhan, dan semua itu demi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa syafaat sekaligus menyerahkan doa persembahan. Monggo. Tuhan, terima kasih untuk ibadah minggu pagi ini sekaligus pelepasan pelantikan anggota penatua dan diaken. Tuhan memberkati baik yang sudah lereh maupun yang memulai tugas pelayanannya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan di GKJ Jemaat Tupak menjadi damai dan sejahtera. Bertambah-tambah anugerah dan kasih Tuhan, bertambah-tambah rezeki bagi setiap umat-Mu melalui pekerjaan yang boleh kami kerjakan masing-masing, baik pegawai negeri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, pensiunan, wirausaha, wira swasta, apapun bidangnya. Tuhan memberkati, menjauhkan kami dari godaan, dari sakit penyakit, tapi berlimpah rezeki, mendekatkan dengan orang-orang baik, dan semua karena kebaikan dan cinta Tuhan, yang juga kami respon dengan menunjukkan kebaikan dan cinta kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyerahkan persembahan baik sembahan ibadah minggu maupun persembahan syukur atas pelantikan, pelepasan dan pelantikan anggota penatua diaken.
Berkati setiap kami dengan ucapan syukur kami. Tuhan, Engkau mengerti akan kebutuhan dan pergumulan kami masing-masing, anak-anak cucu-cucu kami. Karena itu kami menyerahkan apa yang menjadi permohonan dan doa kami setiap rumah tangga, setiap pribadi. Kiranya kasih-Mu yang melingkupi memberkati kami. Setelah ibadah ini kami nanti akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai sampai nanti malam kami boleh beristirahat, dan semua karena kasih Tuhan Yesus bagi kami umat-Mu yang ada di Dupa ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi hanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan yang kami wujudkan, kami respon bersama-sama, maka kami di Dupa ini mendapatkan damai dan sejahtera, kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Dengan ucapan syukur kami menutup syafaat ini dengan memujikan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jumat kita akan melanjutkan kasih dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya. Mari dengan semangat kita kerjakan. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menutup ibadah kita pagi ini dengan kitung pelengkap kitung jemaat 281 bait yang ketiga, setiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak
Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kita menerima berkat Tuhan mengiringi kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kepadamu sebelum saya membacakan berita Jemaat hari ini Bapak Ibu, yang pertama kami sebagai penatua diaken yang baru mengucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada warga tamu yang mana hari ini sampun ngerawuhi, yang hari ini sampun sudah sudi datang untuk ikut ibadah pada minggu hari ini. Sugeng rawuh Bapak Ibu dan Mas dari luar kota juga, keluarga besar dari anak-anak GKJW lupa. Yang akan saya bacakan hari ini Bapak Ibu, berita jemaat untuk kegiatan kita di minggu-minggu ke depan. Yang pertama, di tanggal 31 Desember 2024 besok kita ada acara ibadah Bapak Ibu, tutup tahun. Monggo. Jam sedap Bapak Ibu. Nggih Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Untuk besok tanggal 31 Desember 2024 ada acara ibadah tutup tahun yang akan dilaksanakan jam 5. Jadi jam 17 sore Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mohon maaf, kemarin sudah diwartakan untuk tanggal 31 itu yang melayani Bapak Pendeta, karena Bapak Pendeta berhalangan hadir, ada kegiatan di jemaat lain. Jadi untuk besok di tanggal 31 akan dilayani oleh penatua Bapak Edi Siswantoto Bapak Ibu. Dan yang kedua, untuk kegiatan kita besok hari Minggu ke depan di tanggal 5 Januari 2025 induk dilayani oleh Bu Sutira, dan kita sudah mulai KRW Bapak Ibu di minggu pertama besok di tanggal 8 Desember 2025 bertempat di keluarga Bapak Timotius Madiatno di Taman Batu, Magetan. Jadi seperti biasa untuk kegiatan KRW tidak merubah jamnya, jam 7 malam. Kita mulai jam 7 malam. Dan kedepannya nanti bisa di share atau dilihat di mading Bapak Ibu kegiatan-kegiatan kita, dan nanti akan ditempel oleh sekretaris jemaat yang baru. Ada nopo menika atur dari saya sedikit Bapak Ibu. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kris yang mana
sudah kurang lebih 1 tahun lebih nggih. 1 tahun nggih Bapak nggih. Nenggani kami, mendampingi kami walaupun menjadi pendeta konsulen. Seperti diketahui hari ini kita belum mendapat pendeta baku, kita didampingi oleh Bapak Pendeta Kris dari Madiun Lor. Terima kasih sekali lagi Bapak Kris yang mana sudah mendampingi kami sampai kurun waktu 1 tahun lebih. Semoga untuk selanjutnya bisa membimbing kami lebih baik di dalam pelayanan. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang hari ini lereh menjadi penatua diaken, Mas Yuram, Bapak Sarni. Terlebih kami juga berterima kasih kepada keluarga almarhum Bobo Yohanes Andri yang mana sudah mengikuti kami, mengiringi kami di dalam kami berpelayanan dalam 3 tahun sampai hari ini. Puji Tuhan, semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu akan melimpah kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Dan yang keempat yaitu kepada Bapak Nathanael yang mana hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan hadir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang hari ini lereh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami sebagai penatua diaken yang baru mohon untuk dibimbing juga supaya ada kekurangan maupun nanti di dalam kami berpelayanan ada koreksi, ada check and balance supaya seimbang Bapak Ibu. Kami terbuka, untuk saat ini kami terbuka supaya kita menata dari bawah kembali menjadi yang terbaik Bapak Ibu, supaya di administrasi keuangan ada pelaporan-pelaporan yang terbaik. Kalau ada kekurangan mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengkoreksi kami semua. Nggih Bapak Ibu, tidak banyak kata yang saya sampaikan, hanya perlu monggo kita katanya Pak Dito ojo akeh eker-ekeran. Nggak usah banyak bertengkar Bapak Ibu, supaya ada apa? Ada sukacita Bapak Ibu, ada damai. Ngendikan Pak Diko, itu yang bisa saya sampaikan sampai hari ini. Sugeng kundur, Gusti berkahi kita sang. Lagu pujian tinggikan namamu, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan